Nah, Ruang Cerita edisi khusus kali ini akan membahas tentang SMKPK. Oke, apa itu SMKPK? Nah, sekarang ini di samping saya telah hadir Prof. Wawan. Halo Prof, selamat siang Prof. Selamat siang, Elsa. Gimana, sehat? Sehat Prof, Alhamdulillah. Prof, gimana kabarnya? Alhamdulillah, amin. Oke, sebelum kita membahas tentang SMKPK nih Prof, boleh kenalan dulu ya Prof? Prof Wawan itu dari mana? Oke, silakan Prof. Baik, terima kasih Elka. Pemirsa, saya Wawan Setiawan, nama lengkapnya. Kebetulan sejak bulan Agustus itu menjadi dosen pendamping PK. PK itu apa? Pusat Keunggulan, jadi dosen pendamping SMK PK. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya Departemen Ilmu Komputer. Begitu, Elsa. Oke, berarti Prof. Wawan ini adalah pendamping SMKPK ya teman-teman. Beliau ini dari UPI, dari Departemen Ilmu Komputer. Oke, begini Prof, saya mau bertanya banyak nih Prof tentang SMKPK. Mungkin karena yang lain juga sudah penasaran ya apa itu SMKPK. Oke. Oke, jadi apa sih Prof itu SMKPK tuh? Ya, PK itu singkatan dari Pusat Keunggulan. Nah, kemudian sekarang ada program SMKPK, maka SMK Pusat Keunggulan. Artinya SMK ini harus melahirkan atau menjadi inisiator atau juga menjadi pendorong, menjadi trigger terjadinya keunggulan-keunggulan yang dihasilkan dari program studi atau program-program di SMK. Di sini misalnya SMK Handayani. SMK Handayani diantaranya saya sebagai dosen pendamping SMK PK, SMK Handayani untuk prodi TKJ. Nah, jadi bagaimana SMK Handayani ini memiliki keunggulan di dalam berbagai hal, mulai dari pelaksanaan atau proses pembelajaran, memiliki keunggulan di dalam pelayanan pembelajaran, memiliki keunggulan di dalam sumber daya manusianya, kemitraannya, bahkan memiliki produk keunggulan atau produk unggulan yang bisa langsung match atau bermanfaat atau diterapkan, digunakan oleh masyarakat. Apakah masyarakat industri atau masyarakat swasta atau masyarakat lembaga-lembaga yang dimana membutuhkan produk SMK Handayani Banjaran ini. Begitu, Elsa. Oke, berarti sudah jelas ya Prof ya kalau SMK Handayani ini punya banyak keunggulan loh teman-teman. Oke, sekarang nih Prof, kalau programnya SMK Pusat Keunggulan itu dari mana sih Prof? Ya, kebetulan ini diinisiatori atau dikoordinatori oleh Dirjen Vokasi ya, dari Kementerian ya, dari Kementerian Jakarta, dan kalau tidak salah sekarang sudah tahun ketiga ya, sudah tahun ketiga. Dan kebetulan SMK Handayani Banjaran memang sudah memiliki modal, diantaranya adalah memiliki COE, yaitu Center of Excellence. Jadi memang nyambung gitu. SMKPK sudah memiliki sarana, fasilitas, mungkin juga semangat, motivasi. Nah, sekarang itu lebih diberdayakan untuk menjadi sesuatu yang lebih unggul dari SMK Handayani Banjaran. Gitu, jadi di Jakarta. Oke, ya berarti program dari SMK Pusat Keunggulan ini langsung dari Dirjen Vokasi ya, Prof ya. Wow, berarti SMK Handayani sudah unggul begitu ya, Prof ya, Insya Allah. Betul, ini SMK Handayani Banjaran adalah salah satu dari sekian banyak SMK, jadi memang tidak sembarangan SMK bisa mendapatkan program ini, gitu ya. Memang SMK yang sudah memiliki kesiapan berbagai halnya,
baik sumber daya manusia, kemudian siswa-siswanya, kemudian lingkungan sekitar, sarana prasarana, itu tenaga kependidikan juga orang sudah memiliki modal standar yang baik atau standar yang tinggi dari SMK PK, sehingga SMK Handayani Banjaran sehingga masuk atau bisa masuk menjadi SMK PK gitu ya. Oke, berarti banyak juga seleksinya ya Prof ya? Oh iya, banyak kan, harus jelas roadmapnya apa yang mau dilakukan ya, kemudian harus jelas goalnya, tujuan akhirnya, harus jelas prosesnya, harus jelas sosialisasi. Ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat sekitar dan masyarakat industri, masyarakat dunia kerja juga harus mengetahui program ini. Begitu ya. Oke. Kalau untuk programnya nih Prof ya, Ya. di SMK PK. Nah, SMK Handayani sebagai SMK Pusat Keunggulan ini punya program apa aja sih Prof? Ya, setahu saya ada banyak program, diantaranya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian pengadopsian teknologi-teknologi terbaru ya di dalam baik pembelajaran maupun manajemen, kemudian mendorong peningkatan kompetensi guru-guru gitu ya, dan bekerja sama dengan dunia usaha dan tenaga kerja, termasuk program perkawinan kurikulum antara kurikulum sekolah dengan kurikulum yang berasal dari kebutuhan Dudika ya. Jadi SMK PK kurikulumnya sudah lebih dekat, bahkan dekat dengan dunia kerja atau dunia industri. Gitu. Beberapa program diantaranya, termasuk secara spesifik kita akan mengembangkan yang namanya learning management system. Kemudian juga kita akan mengembangkan sistem tracer study ya, sehingga lulusan SMK Handayani Banjaran betul-betul terkontrol. Jadi di mana mereka berada, memberikan feedback untuk pengembangan, kemudian juga untuk sebagai lesson learn atau best practices dari lulusan untuk para adik-adik siswanya, sehingga mereka bisa lebih fokus, bisa lebih serius, dan mungkin bisa menjadi contoh untuk lulusan-lulusan yang sudah berhasil. Begitu diantaranya. Oke, berarti untuk anak-anaknya juga harus yang ini ya Prof ya, mereka harus bisa teknologinya juga harus bisa, kemudian juga akademiknya juga harus bagus begitu ya Prof ya, untuk mendukung program SMK PK ini. Betul ya, memang kesiapan dari siswanya juga harus mendukung, atau sejak mulai dari komitmen, disiplin, semangat, kreatif, inovatif, itu harus sudah dimiliki oleh teman-teman peserta didik atau siswa SMK Handayani. Dan saya melihat itu ada di teman-teman siswa atau para siswa, para peserta didik di SMK Handayani. Jadi kebetulan kan teknologi hari ini sudah menjadi hal yang biasa ya. Tetapi pemberdayaan dan menjadikan teknologi memiliki nilai plus, di situ bekerja atau berperan kreativitas, berperan berpikir kritis, berperan kolaborasi, berperan komunikasi. Jadi keterampilan berpikir atau keterampilan abad 21. Insya Allah SMK PK murid-muridnya sudah seperti itu. Oke. Di sini bagus banget ya Prof ya, untuk SMK PK ini berarti kita kolaborasi antara manajemen sumber daya manusia sama teknologinya juga gitu ya Prof ya. Betul. Okay. Teknologi hari ini sudah menjadi kebutuhan di dalam menyelesaikan pekerjaan, di dalam menyelesaikan tugas, di dalam menyelesaikan manajemen lembaga, di dalam memanage proses gitu ya. Nah, sehingga itu akan memberikan dampak yang lebih mudah, yang lebih cepat, yang lebih bisa coveragenya lebih luas ya, lebih luas. Artinya seluruh
proses itu bisa dikontrol, bisa dimonitor, bisa dicek setiap saat oleh siapa saja yang diperbolehkan. Misalnya pimpinan sekolah, bagaimana memanage guru-gurunya, guru bagaimana memanage siswa-siswanya untuk supaya pembelajarannya berjalan efektif, gitu ya, teknologi. Oke. Nah, kalau ini Prof, kan kita nih di dunia SMK pasti kan akrab banget nih ya Prof ya sama yang namanya Dudika gitu ya, Ya. dunia industri Ya. dan dunia kerja. Ya. Nah, kalau untuk SMK Handayani nih Prof, di SMK PK ini programnya kita kerja sama-sama perusahaan apa aja sih Prof? Baik, saya pikir sudah juga banyak mitra-mitra yang bekerja sama dengan SMK PK. Di antaranya ada Inten, ya, itu juga termasuk PT intinya, induknya. Kemudian kalau tidak salah dengan pengembang aplikasi orang pintar, ya. Kemudian beberapa termasuk perusahaan yang untuk senjata itu apa? Ingat nggak senjata apa? Pindad, ya, Oh iya, Pindad. PT Pindad. Kemudian juga akan dikembangkan kerjasama dengan Telkom atau dengan Sigma-nya misalnya, itu masih banyak lebih. Mudah-mudahan tahun ini bisa menambah mitra lagi, apakah mitra untuk PKL atau mitra untuk sebagai narasumber, ya, atau sebagai lembaga yang memang akan membutuhkan lulusan dari SMK Handayani. Saya pikir sudah cukup, tapi tetap harus terus ditingkatkan kemitraan dengan Dudika ini. Kalau dengan lembaga-lembaga pemerintah, saya pikir sudah ada MOU, termasuk dengan UPI juga sudah ada MOU. Begitu rasa. Wow, berarti banyak banget ya. Ini dari perusahaan-perusahaannya juga kita udah kerja sama PT Intens gitu ya Pak tadi. Pindad. PT Inti, PT Pindad, terus Telkom juga. Jadi banyak banget nih perusahaan Ya. yang menjadi mitra kita gitu ya Pak ya untuk mendukung program SMK PK ini. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Prof. Baik. Kalau untuk SMK PK ini, goals-nya itu apa sih Prof? Tujuan utamanya itu apa gitu? Ya. Yang lebih sederhana atau yang lebih mudah, tujuan goalnya adalah bagaimana lulusan SMK Handayani ini terserap tinggi atau 100% di dunia kerja karena memiliki keunggulan. Oke, oke, amin ya Prof ya. Semoga kita juga anak-anak kita di sini bisa terserap semuanya di dunia kerja ya, karena SMK Handayani ini adalah salah satu SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Dan ini juga banyak banget prosesnya. Jadi kita udah seleksi juga ya Prof ya. Ya, seleksi. Dan terpilih akhirnya menjadi SMK Pusat Keunggulan. Prof, mau nanya dong, kenapa kalau di komputer itu tulisannya enter? Ada tulisan enter di keyboardnya. Kenapa itu, Prof? Susah itu. Ayo, Prof. Kasih tahu caranya dulu. Ayo, Prof. Nyerah. Nyerah ya? Nyerah ya, Prof. Ya. Oke, kenapa kalau di keyboard komputer itu tulisannya enter? Soalnya kalau tulisannya enter nggak jalan-jalan dong. Luar biasa. Oke,